Shalom saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk memikirkan tentang iman di dalam dan kepada Yesus Kristus. Yang kita tahu bersama sebagai orang percaya bahwa iman yang dianugerahkan atau dikaruniakan kepada kita, sehingga kita punya pengakuan, kita punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, itu menghantar kita menjadi warga surga. Tapi yang kedua, kita juga tahu bersama bahwa iman yang dikaruniakan kepada kita diperuntukkan oleh surga supaya sebagai orang percaya dalam mengelola keadaan atau dalam mengoperasikan kehidupan kita sehari-hari, iman itu harus digunakan menjadi dasar. Oleh sebab itu, Alkitab dalam Ibrani, ya, surat Ibrani dikatakan begini. Ibrani pasal 11, ayat ini terkenal dan saya kira kita sudah tahu bersama, mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi dari bagian ini, teks ini sangat jelas bahwa saya kira sebagai manusia dalam menjalani keadaan hidup, kita punya ekspektasi, kita punya cita-cita, kita punya kerinduan untuk segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita tanggung. Itu ada hasilnya, ada jalan keluarnya, dan ada keajaibannya. Tetapi Alkitab memberi penegasan bahwa semua itu harus diletakkan, dibangun dan di atas dasar iman. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita supaya kita harus memberi perhatian kepada benih iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, karena itu manfaatnya sangat banyak dan sangat besar. Salah satu manfaat, ya, iman yang dikaruniakan kepada kita dan dalam pimpinan Roh Kudus itu akan menolong kita sehingga kita mendapatkan dan menerima kekuatan sekaligus juga menerima kemenangan yang dari surga atau yang ilahi. Oleh sebab itu, iman yang ada pada kita harus menjadi perhatian atau fokus, karena melalui iman dan di dalam iman kita menanggung hal-hal yang sesulit apapun, kita tidak akan dipatahkan atau tidak akan dirusak, karena dengan iman yang ada pada kita, Tuhan akan menganugerahkan kekuatan kepada kita. Saya kasih contoh dalam Alkitab, itu ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab yang memberi kita contoh teladan iman. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 itu ada tokoh-tokoh iman. Dan tidak salah kalau hari ini saya mengajak saudara bahwa menanggung segala keadaan yang ada, saya kira ada berdampak kepada jiwa kita. Ada begitu banyak tekanan-tekanan jiwa yang dialami, tetapi marilah kita memfokuskan diri bahwa iman itu harus didahulukan, dipentingkan. Iman itu harus difokuskan, karena iman itulah yang akan berdampak, bermanifestasi dan memberi kita kekuatan untuk punya kesanggupan menanggung hal-hal yang kita tanggung. Daniel dengan teman-temannya pernah menanggung keadaan sulit di istana kerajaan, dan saudara lihat dalam menanggung keadaan sulit itu tetap mereka berketetapan. Daniel pasal 1, dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Dalam pasal yang ketiga, mereka berketetapan untuk tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Mereka tidak tunduk dan tidak sembah. Sampai ada kalimat yang mengatakan bahwa jikalau Allah kami sanggup melepaskan kami, maka dia akan melakukan
tujuannya. Tetapi jikalaupun tidak melepaskan kami, tetap kami tidak akan tunduk kepada perintah raja untuk patung yang didirikan itu. Jadi dari bagian ini saya ingin menekankan kepada kita bahwa siapa yang berprinsip seperti ini? Apakah ini prinsip emosional atau apa ini tindakan sekedar tindakan mengedepankan tindakan kehebatan manusia? Tidak. Iman yang dikaruniakan kepada mereka sebagai orang percaya zaman itu, iman itu memberi daya tahan yang cukup untuk batin mereka sehingga mereka tidak takut dengan perlakuan, mereka tidak takut dengan keputusan, bahkan kematian pun mereka siap untuk itu. Nah, itulah yang saya ingin katakan bahwa mari fokus kepada iman karena kita tanggung banyak hal dan dalam menanggung setiap keadaan kan berdampak kepada jiwa kita. Ada begitu banyak orang yang stres, ada begitu banyak orang yang sakit jiwa, ada yang bahkan maaf gila, ya karena hal-hal yang ditanggung itu dampaknya sangat besar kepada jiwa mereka. Tetapi mari fokus kepada iman yang ada pada kita, tanggung segala sesuatu, dan dalam menanggung segala sesuatu itu, ingatlah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Dalam Matius, contoh, dalam Matius pasal yang ke-15, ada seorang perempuan yang anaknya sakit dan sakitnya itu cukup berat, tapi perempuan Kanaan ini dia mencari Yesus, mencari kebenaran, dia menginginkan kesembuhan daripada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan berjuang dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan itu untuk anaknya. Dia ditolak, dia dilarang, bahkan dia diperlakukan terhina, tetapi orang ini tetap datang kepada Yesus dan meminta anak Daud dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, Alkitab mencatat kepada kita dalam bagian itu. Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu, Matius pasal 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Besar imanmu, maka jadilah seperti yang engkau kehendaki. Apa yang dikehendaki? Dia ingin anaknya pulih, dia ingin anaknya sehat. Ternyata untuk menerima keajaiban itu, wah, tantangannya luar biasa. Itu tantangan tingkat tinggi. Ditolak, diusir, dihina. Tetapi jiwa ibu ini karena didorong oleh iman, jiwa ibu ini tidak rusak hanya karena perlakuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari saya mengajak kita untuk memberi perhatian kepada iman karena iman itu manfaatnya sangat besar. Jikalau kita menjalani hidup dan ada perlakuan atau keadaan yang bagi kita itu sulit dan akan berdampak ke jiwa, jangan takut. Iman yang ada padamu, jikalau itu menjadi perhatian, maka iman yang ada padamu akan menolongmu, akan memampukanmu, memberi kekuatan. Bahkan iman yang ada padamu akan membawa Anda kepada apa yang engkau inginkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita sebagai orang percaya, iman yang ada pada kita harus diberi perhatian. Kenapa? Karena iman itu akan memanifestasikan kekuatannya sehingga dia memberi kita daya tahan yang cukup sehingga damai sejahtera itu dinikmati oleh setiap orang. Iman yang ada pada Yusuf dalam perlakuan saudara-saudaranya, dia bisa melewati perlakuan itu dengan baik. Iman yang ada pada Yusuf dalam menghadapi tuduhan dalam keluarga Potifar, dia bisa mengelola keadaan itu dengan baik. Iman yang ada padanya, pada Yusuf, dalam menghadapi keadaan di penjara, dia dilupakan. Iman yang ada padanya menghantar dia menjadi orang besar di Mesir.
sampai menjadi orang besar. Langkah imannya, tantangannya itu luar biasa. Tapi orang ini damai sejahtera. Kalau saudara baca Alkitab, tidak ada kata yang dimunculkan dari Yusuf untuk mencela atau marah atau ekspresi jiwani. Tidak ada sama sekali di dalam bagian itu. Nah, dari bagian ini kita belajar bahwa iman yang Tuhan karuniakan kepada kita akan memampukan kita sehingga menjadi benteng untuk kita, sehingga batin kita itu tidak disentuh atau tidak dirusak oleh perlakuan dan cara-cara yang tidak semestinya. Makanya dalam Yeremia pasal yang ke 29 yang biasanya kita kutip menjadi ayat yang terkenal itu, ayat 11. Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari fokuskan dirimu kepada perhatian imanmu, besarkan imanmu, dewasakan imanmu. Lalu menjadi pertanyaan, cara apa yang mesti digunakan? Cara yang kita gunakan supaya iman itu menjadi perhatian. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti mengurus iman, maka iman itu dewasa, atau iman itu besar, atau iman itu teguh dan kuat. Caranya adalah kita harus membiasakan diri untuk dekatkan diri kepada Alkitab, dekatkan diri dengan firman Tuhan, suka baca Alkitab, suka merenungkannya, suka melakukannya dan menginginkannya. Nah, itu salah satu cara untuk menolong supaya iman kita itu dewasa, bertumbuh, teguh dan kuat. Dan juga dengan iman engkau akan terhubung dengan Allah. Jadi punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk memuji dan menyembah Dia. Dan selain itu juga dekatkanlah dirimu dengan orang-orang yang kualitas hidupnya baik, yang bisa mempengaruhi Anda, yang menambahkan semacam energi yang baik lagi kepada Anda untuk membangun kehidupan iman. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, mari sebagai orang percaya dalam menanggung segala tanggungan yang ada, dalam mengoperasikan keadaan, dalam mengoperasikan kehidupan, maka iman yang ada padamu itu menjadi modal penting untuk engkau menanggung, sekaligus juga menjadi modal penting untuk menjadi apa yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan akan memberi kepadamu tergantung iman yang ada padamu. Nama Tuhan dipermuliakan dan semangat untuk membangun kehidupan secara rohani. Shalom.